Dari peneliti-peneliti lainnya, kita dapat kesimpulan nih. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya, serta mencegah terjadinya kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran, penyakit, dan sebagainya. K3 itu penting untuk pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Dan ini adalah pengertian yang telah kelompok kami simpulkan. Next. Nah, kita masuk ke dalam istilah-istilah dalam kesehatan dan keselamatan kerja atau terminologi dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, kita di sini kita ambil dari menurut Bu Dewi tahun 2012, menurut penelitian istilah-istilah yang digunakan dalam kesehatan dan keselamatan kerja yaitu yang pertama ada potensi bahaya atau hazard. Nah, adalah suatu keadaan yang mungkin atau dapat menyebabkan kecelakaan atau kerugian. Contohnya itu seperti cedera, penyakit, kerusakan, atau ketidakmampuan untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan. Nah, yang kedua itu ada tingkat bahaya atau danger. Nah, itu adalah ungkapan adanya potensi bahaya secara relatif. Yang ketiga ada risiko atau risk adalah ukuran yang menunjukkan kemungkinan dan Oke, sebentar. keparahan dari. Saya tutup, potong dulu. Sentrio, topinya dibuka dulu. Siapa? Nah, nggak Berantakan, Pak. apa-apa. Rambutnya panjang nggak apa-apa. Kalau Ya, kita Pak. lagi presentasi, topi dibuka dulu. Itu bentuk Ya, kita Pak. menghormati ke sesama peserta, ya. Ya, Kalau Pak. pakai peci boleh. Kalau kamu mau pakai peci, misalnya seperti saya nih, aku pakai peci boleh, kayak gitu, ya. Aduh, PC-nya jauh, Pak. Ya, silakan Oke. dilanjut. Siap, terima kasih, Pak. Oke, yang ketiga dari risiko atau risk adalah ukuran yang menunjukkan kemungkinan dan keparahan dari suatu kecelakaan selama periode tertentu. Yang keempat ini ada insiden. Insiden ini adalah kejadian yang memiliki gejala dan terjadi melebihi ambang batas badan. Yang keempat itu ada kecelakaan. Kecelakaan ini adalah yang kelima ada kecelakaan yang tidak direncanakan dan tidak diinginkan yang mengabaikan proses yang telah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menyebabkan korban manusia atau harta benda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi dari kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, berikut adalah fungsinya. Itu yang pertama itu ada sebagai pedoman untuk melakukan identifikasi akan adanya risiko dan bahaya bagi kesehatan dan keselamatan para karyawan. Terus yang kedua membantu memberikan saran dalam perencanaan, proses organisir, dan desain tempat kerja dan pelaksanaan kerja. Yang ketiga ada sebagai pedoman dalam memantau lingkungan kerja. Terus yang keempat, memberikan saran atas informasi, edukasi, dan pelatihan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kelima itu sebagai pedoman untuk membuat desain pengendalian bahaya, metode prosedur, dan program. Ya, dan yang terakhir itu sebagai pedoman mengukur keefektifan program pengendalian dan tindakan pengendalian bahaya. Oke, boleh next. Yang berikutnya ada tujuan dan manfaat dari kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja, terus mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, terus mencegah atau mengurangi kematian, dan selanjutnya ada mencegah atau mengurangi cacat pada karyawan, dan yang kelima ada meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras modal, alat, dan sumber produksi lainnya. Nah, yang keenam ada memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Dan yang terakhir ada menjamin tempat kerja tetap bersih dan nyaman dan sehat. Oke, next. Nah, selanjutnya ada aspek kesehatan dan keselamatan kerja menurut Dewi pada tahun 2012 dan Prof. Dr. Insinyur Joko Setio Widodo pada tahun 2021. Yaitu ada yang pertama ada lingkungan kerja, kedua alat kerja dan bahan, dan yang ketiga ada metode kerja. Nah, lingkungan kerja ini adalah di mana kondisi lingkungan kerja harus sesuai untuk meminimalkan risiko kecelakaan atau penyakit. Nah, selanjutnya alat kerja dan bahan itu segala alat dan bahan kerja yang diperlukan suatu usaha untuk menghasilkan barang dan jasa.
Nah, alat dan bahan kerja dalam produksi ini tentunya perlu memperhatikan kelengkapan bahan dan kondisi alatnya. Nah, yang selanjutnya ada metode kerja. Metode kerja ini merupakan standar cara kerja yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan secara efektif. Oke, boleh ini next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita bahas mengenai hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, di sini ada peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ada 3, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama itu ada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2. Nah, di sini menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia itu berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian untuk landasan hukum yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 3, 9, dan 10. Di sini saya akan menjelaskan pasal-pasalnya satu-satu. Pasal 3 itu menjelaskan bahwa tiap tenaga kerja itu berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian di pasal 9 itu menjelaskan bahwa tiap tenaga kerja berhak atas mendapat perlindungan keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Kemudian di pasal 10 ini menjelaskan bahwa pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja, dan hygiene perusahaan. Pemberian norma kerja ini termasuk dalam pemberian ganti kerugian, perawatan, dan rehabilitasi. Nah, kemudian landasan hukum yang ketiga di sini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 dan 87. Nah, untuk pasal 86-nya ini menjelaskan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. Kemudian untuk melindungi keselamatan pekerja atau buruh ini guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal bagi perusahaan. Kemudian untuk di pasal 87 menjelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Oke, boleh next. Nah, selanjutnya ada tujuan Undang-Undang Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini menjelaskan bahwa setiap karyawan itu memiliki hak atas perlindungan keselamatan ketika melakukan suatu pekerjaan yang dapat meningkatkan produktivitas. Hal ini sesuai dengan pasal 27 ayat 2 yang sudah saya jelaskan isinya tadi di slide sebelumnya, bahwa produktivitas nasional tentu akan meningkat jika produktivitas individu meningkat. Nah, oleh karena itu, tujuan undang-undang di sini adalah untuk mewajibkan setiap orang akan sadar bahwa keselamatan mereka sendiri saat bekerja. Kemudian juga di sini agar kesadaran itu menyebabkan negara memperoleh produktivitas nasional yang meningkat pula. Kemudian di sini yang harus digarisbawahi bahwa penting diingat tidak harus ada korban jiwa untuk mewujudkan tujuan Undang-Undang Keselamatan Kerja tersebut. Boleh next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Diga. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai, boleh di next sebelumnya, oke, mengenai Undang-Undang Keselamatan Kerja. Seperti yang disebutkan oleh rekan saya sebelumnya mengenai hukum kesehatan dan keselamatan kerja, di sini kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 memiliki dasar hukum untuk menciptakan serta melindungi lingkungan kerja yang sehat dan aman. Di sini ada dasar dari perundang-undangan oleh pemerintah, yaitu yang pertama ada Undang-Undang Dasar tahun 1945, tepatnya pada pasal 5, pasal 20, dan pasal 27 ayat 2 dari Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969, pasal 3
ada pasal 9 dan pasal 10. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 86, pasal 87, paragraf 5 yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Lalu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Oke, boleh di next. Di sini ada tanggung jawab kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi yang bertanggung jawab adalah para manajer, di mana mereka memastikan bahwa bagian-bagian perusahaan di bawah kendalinya beroperasi pada tingkat efisiensi maksimum, tidak hanya di bidang produksi dan mutu, tetapi juga di bidang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini adalah apa saja yang dipengaruhi oleh para manajer dalam kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama ada menetapkan kebijakan yang menuntut kinerja keselamatan kerja yang tinggi. Di sini contohnya seperti pada industri pertambangan, di mana pekerja wajib menggunakan helm safety, lalu mereka juga wajib menggunakan baju atau rompi yang sesuai dengan kebijakan. Yang kedua, ada menyediakan sumber daya untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Di sini adalah pekerja atau buruhnya. Yang ketiga, ada memastikan bahwa sumber daya yang disediakan telah dimanfaatkan dengan benar dan efektif. Di sini bisa para pekerja atau buruh itu melakukan pelatihan atau training. Yang keempat, memberikan kebebasan dan kewenangan seperlunya kepada para manajer di tingkat lokal. Yang kelima, ada tetap menjaga para manajer lokal untuk bertanggung jawab atas kinerja keselamatan kerja mereka. Dan yang terakhir, menunjukkan komitmen terhadap keselamatan kerja. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada dasar hukum dari kedudukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja adalah undang-undang yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Terdapat 3 landasan. Yang pertama itu ada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945, lalu ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan di paragraf 5. Jadi di undang-undang yang saya sebutkan ini mereka semua tuh membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan pada seluruh pekerja. Di undang-undang ini juga membahas mengenai apa saja sih kebijakan yang harus ditaati oleh semua perusahaan. Oke, boleh di next. Dari pembahasan sebelumnya mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, di sini ada 4 peraturan pelaksanaan. Yang pertama itu ada peraturan secara sektoral. Di sini aslinya ada 4 poin, namun saya masukkan 3 poin sebagai contoh. Lalu di sini ada peraturan pembinaan teknis, disebutkan ada 9 poin, tapi saya sebutkan 3 poin saja, termasuk dalam K3 dalam penebangan dan pengangkutan kayu, pestisida, dan keselamatan kerja radiasi. Selanjutnya ada peraturan pendekatan sumber daya manusia, di mana ada 7 poin, namun di sini sebagai contoh ada 3 poin, dan terakhir peraturan pendekatan kelembagaan dan sistem. Ada 4 poin ya, di sini ada peraturan Kementerian Tenaga Kerja mengenai P2K3, perusahaan jasa K3, SMK3, dan yang terakhir pelaporan kecelakaan. Untuk saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Setelah kita masuk ke gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Oke, sebelum masuk apa aja sih gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja? Ini ada 3, yaitu kecelakaan kerja, kecelakaan kerja, dan kesehatan kerja. Nah, menurut kelompok kami, penerapan prosedur keselamatan kerja di tempat kerja dapat membantu mengurangi penyakit dan kecelakaan kerja. Perusahaan harus memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja untuk mencegah kecelakaan. Untuk mencegah kecelakaan serupa terulang, faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan harus diteliti dan ditemukan. Oke, kita langsung masuk yang ke poin pertama, itu ada kecelakaan kerja. Boleh di next.
Oke, kecelakaan kerja ini adalah kejadian yang tidak diduga dan tidak dikehendaki yang dapat menyebabkan kematian atau kerusakan harta benda. Oke, di sini menurut International Labour Organization atau ILO, ada 5 kategori faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Yang pertama itu ada faktor manusia, tindakan yang diambil atau tidak diambil oleh orang untuk mengontrol cara kerja dilakukan. Yang kedua itu ada faktor material, yaitu risiko ledakan, trauma paparan, dan kebakaran tak terduga untuk zat yang sangat beracun seperti asap. Yang ketiga, itu ada faktor peralatan. Peralatan yang tidak terjaga dengan baik dan rentan terhadap kegagalan dapat menyebabkan kecelakaan. Yang keempat, itu ada faktor lingkungan. Lingkungan mengacu pada keadaan tempat kerja. Oke, yang kelima itu ada faktor proses yang mencakup risiko yang timbul dari proses produksi dan produk samping seperti panas, kebisingan, debu, uap, dan asap, serta suhu kelembapan, kebisingan udara, dan kualitas pencahayaan. Oke, berdasarkan perjanjian nomor 1 tahun 1970 nih tentang keselamatan kerja, kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak diduga semula dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses produksi yang sudah diatur dari suatu aktivitas dan dapat menyebabkan kerugian baik korban manusia maupun harta benda. Oke, ini sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 itu tentang jaminan sosial tenaga kerja, kecelakaan kerja adalah kejadian yang terjadi selama perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan kembali ke rumah melalui jalan yang sama. Oke, boleh di next. Kita masuk ke akibat kecelakaan kerja. Oke, kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan terdiri dari berbagai jenis kerugian. Jadi, akibat kecelakaan kerja ini ada dua, yaitu kerugian langsung atau subjektif, termasuk rasa sakit dan kehilangan yang dirasakan oleh keluarga korban. Yang kedua yaitu ada kerugian tak langsung, yaitu terselubung atau sumber daya termasuk kerusakan material, kehilangan peralatan, dan biaya yang disebabkan oleh kecelakaan tak berproduksi. Oke, menurut Hendricks tahun 1959 dalam International Labour Organization tahun 1989, ini beliau membuat daftar terselubung akibat kecelakaan akibat kecelakaan. Nah, saya akan sebutin beberapa. Yang pertama yaitu ada kerugian waktu karena luka. Yang kedua itu ada kerugian waktu karena karyawan lain yang berhenti bekerja karena ingin tahu simpati atau membantu karyawan yang terluka. Yang ketiga yaitu ada kerugian yang disebabkan oleh waktu yang dihabiskan oleh petugas pemberi pertolongan pertama dan staf departemen rumah sakit. Nah, habis itu ada kerugian yang disebabkan oleh biaya umum untuk karyawan yang luka seperti biaya penerangan, pemanasan, sewa, dan biaya yang serupa yang terus berlangsung selama karyawan yang tidak produktif. Next itu ada kesehatan kerja. Boleh di next. Oke. Oke, di sini ada 3. Ini adalah menurut definisi kesehatan kerja WHO dan ILO tahun 1995. Fokusnya yaitu adalah yang pertama itu menjaga dan meningkatkan kesehatan dan kapasitas kerja karyawan. Yang kedua yaitu menciptakan lingkungan kerja dan pekerjaan yang lebih baik untuk K3 karyawan. Dan yang ketiga ini adalah mengembangkan dan mengorganisasikan budaya kerja dan kerja yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat bekerja untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Baiklah, sedangkan menurut fungsi utama pelayanan kesehatan kerja itu mencakup upaya pencegahan. Itu menurut Dr. Muhammad Sadi and Dr. Subandi tahun 2020 yaitu menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan status kesehatan mereka dengan kapasitas mereka. Untuk pencegahannya yaitu promosi kesehatan di tempat kerja untuk tujuan untuk mengendalikan faktor risiko dengan mengubah perilaku hidup seperti pola makan, konsumsi rokok, dan perilaku pekerja untuk mencapai kapasitas kerja dan tingkat kesehatan yang optimal. Oke, yang selanjutnya itu ada perbaikan pekerjaan adalah upaya untuk pencegahan yang dilakukan dengan menyesuaikan tuntutan tugas dengan kemampuan fisik dan mental pekerja. Oke, next.
Oke, yang selanjutnya cara mencegah kecelakaan di tempat kerja. Pencegahan kecelakaan kerja ini merupakan suatu upaya untuk dapat meminimalisir bahkan juga menghindari resiko yang fatal dari adanya kecelakaan di lokasi kerja. Nah, perlunya pencegahan kecelakaan di tempat kerja ini adalah untuk menghindari berbagai macam kerugian yang mungkin terjadi sebagai dampak dari kecelakaan. Nah, berikut adalah cara-cara untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Yang pertama, ada perusahaan memahami dan melaksanakan K3. Yang kedua, melengkapi fasilitas kesehatan. Yang kedua, melengkapi fasilitas kesehatan. Yang ketiga, menyediakan APD untuk sektor-sektor khusus saja. Dan yang keempat, memberikan pelatihan K3 kepada para karyawan. Yang kelima, membuat SOP dan pembagian kerja. Yang keenam, ada memelihara peralatan pendukung kerja. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Dan juga yang terakhir, ada menjaga kebersihan lingkungan kerja. Oke, boleh di-next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, oke teman-teman, setelah kita tadi udah explore ya, bagaimana fungsi dan tujuan K3, terus juga ada aspek-aspek K3, landasan hukum K3, bahkan sampai undang-undangnya. Terus juga yang terakhir yang dijelaskan oleh ARPA itu adalah langkah untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja. Nah, sampai sekarang kita udah nyampe di kesimpulan. Nah, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kesimpulannya di sini adalah bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga harus menjadi fondasi utama dari produktivitas, kesejahteraan, dan keberlanjutan bagi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, di sini pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja udah nggak usah diraguin lagi. Karena dengan adanya K3, karyawan akan terbebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat diharapkan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Perusahaan juga seharusnya punya upaya nih yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman pekerjanya atau karyawannya terhadap pentingnya K3 itu sendiri melalui program pendidikan dan pelatihan. Nah, di sini perlu banget perusahaan meningkatkan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan lingkungan kerjanya masing-masing gitu ya. Kemudian perusahaan harus selalu memantau dan mengevaluasi apakah program yang mereka lakukan itu sudah efektif dalam mengintegrasikan atau menerapkan K3 itu sendiri. Oke, boleh next. Oke, mungkin cukup ya pemaparan K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja karyawan oleh kelompok 1. Mungkin selanjutnya kami akan membuka sesi diskusi apabila teman-teman ada pertanyaan atau yang ingin bertanya, boleh banget raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada 4 penanya ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mungkin kita lanjut ke 4 penanya dulu. Di sini ada Puji Astuti, boleh nyalakan fitur mic-nya. Makasih atas kesempatan bertanyanya kelompok 1. Sebenarnya pertanyaannya simpel aja sih. Tadi kan udah dijelasin ya, cara Lain dulu meminimalkan resiko. Iya, kameranya nyalain iya dulu. Pak. Iya, ya sebentar Pak. Siapa Saya nggak tahu pakai kerudung Pak, bentar Pak. atau nggak apa-apa, nggak usah dipaksain, cari dulu nanti kamu keburu selesai kuliah. Dulu yang siap tuh Alia udah siap. Mungkin Alia bisa Oke. dulu. Mungkin Alia boleh mengajukan pertanyaannya. Halo Alia.
Gimana sih? Gimana? Oh, di chat ya. Oke, dikarenakan mic-nya Alia sedang error, maka saya bacakan aja pertanyaannya. Sebelumnya, mohon maaf, tidak bisa on mic, dikarenakan sedang terkendala audio. Izin bertanya, apa langkah konkret yang dapat diambil perusahaan ketika terdapat banyak kasus kecelakaan kerja dalam perusahaan, dan kira-kira mitigasi apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir resiko terjadinya kecelakaan tersebut? Oke, terima kasih kepada Alia atas pertanyaannya. Kita lanjut ke penanya selanjutnya. Kita ada Puji, udah siap? Boleh, Puji? Oke. Pertanyaannya sebenarnya kayak menurut kalian apa sih peran teknologi dan inovasi dalam meminimalkan resiko kecelakaan di tempat kerja? Itu aja sih, makasih. Oke, terima kasih juga Puji atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita akan menampung dulu ya. Kita akan tampung. Kemudian penanya selanjutnya ada Oviana Lintang. Boleh? Baik, makasih atas kesempatannya. Jadi, mau nanya, kan kalau yang seperti kita ketahui bahwa sekarang kan banyak banget ya orang yang memiliki beberapa pekerjaan atau orang tersebut punya banyak pekerjaan. Nah, pekerjaan tersebut tuh banyak juga yang nggak di tempat kerjanya langsung atau jarak jauh atau WFH. Nah, jadi kalau misal orang maaf, maaf. Jadi orang yang WFH gini, apakah ada langkah yang diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan yang bekerja, dan bagaimana kebijakan ini berbeda dari karyawan yang bekerja di lokasinya langsung? Makasih. Oke, terima kasih Ovi atas pertanyaannya. Kemudian kita ke penanya terakhir yaitu Clara. Clara boleh diaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi saya mau nanya, ada nggak sih dampak dari faktor psikologis terhadap keselamatan kerja dan sejauh mana sih hal ini itu diakomodasi dalam program K3? Itu aja, makasih. Oke, terima kasih Clara atas pertanyaannya. Mungkin Pak Suhardi kita perlu waktu 5 menit untuk diskusi dulu. Apakah diperbolehkan? 4 menit aja. Oh, oke, 4 menit. Oke, baik.
Oke, Oke. saya izin menjawab pertanyaan dari Alia ya. Tadi Alia nanya langkah konkret yang dapat diambil perusahaan ketika terdapat banyak kasus kecelakaan kerja dalam perusahaan dan kira-kira mitigasinya apa untuk mengurangi kecelakaan kerja di tempat kerja tersebut, ya kan? Nah, untuk langkah konkret yang perlu dilakukan oleh perusahaan kalau ada banyak kecelakaan kerja dalam suatu perusahaan tersebut, perusahaan dapat melakukan investigasi mengenai apa yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi. Nah, terus perusahaan dapat mengoreksi tentang prosedur kerja yang ada di dalam perusahaannya, apakah sudah tepat atau belum. Nah, perusahaan juga dapat melakukan langkah-langkah seperti yang ada di slide yang udah dibahas tadi tentang cara mencegah kecelakaan kerja di tempat kerja, untuk mencegah kecelakaan-kecelakaan yang ada di tempat kerja dapat diminimalkan atau tidak terjadi lagi. Nah, lalu selanjutnya perusahaan juga dapat mengevaluasi langkah-langkah yang diambil. Sudah tepat atau belum? Sudah tepat atau belumnya itu dapat dilihat dari jumlah kecelakaan yang terjadi setelah langkah-langkah tersebut diambil. Nah, untuk mitigasinya bisa pakai langkah-langkah yang di slide tadi sih. Pakai cara-cara untuk mengurangi kecelakaan di tempat kerja. Apakah sudah terjawab, Alia? Kalau ada yang kurang, Pak Suherdi boleh ditambahin ya. Oke, terima kasih. Gimana nih Alia, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Boleh jawab di chat ya. Aman. Oke, Oke. terima kasih Alia. Oke, langsung ya menjawab pertanyaan Puji ini tentang menurut kami peran teknologi dan inovasi dalam meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja itu, menurut kami itu peran teknologi itu dalam meminimalkan risiko kecelakaan di tempat kerja itu sangat penting sekali ya. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan keselamatan, mendeteksi risiko, dan mencegah terjadinya kecelakaan. Sudah banyak kok teknologi yang sudah dipakai dalam meminimalkan kecelakaan di tempat kerja. Contohnya itu seperti yang di industri konstruksi nih. Teknologi IoT itu Internet of Things itu digunakan untuk mengumpulkan data tentang lingkungan kerja seperti suhu, kelembapan, tekanan, dan kebisingan. Data ini dapat diolah untuk mengidentifikasi risiko keselamatan dan memberikan solusi untuk mengurangi risiko. Kalau dicontoh di industri manufaktur, itu teknologi optimisasi atau otomatisasi itu digunakan untuk mengurangi interaksi manusia dengan peralatan berbahaya. Teknologi ini dapat membantu mencegah terjadinya kecelakaan akibat kesalahan manusia. Mungkin kalau pernah dilihat itu beredar di TikTok mungkin ya yang alat gergaji begitu. Itu alat gergaji yang kata di pabrik manufaktur atau buat potong kayu itu ketika ada ini namanya sedikit saja itu hampir tersentuh dengan kulit manusia itu gergajinya akan berhenti sendiri. Itu contohnya salah satunya. Sedangkan yang di industri transportasi itu teknologi kendaraan otonom itu digunakan untuk mengurangi risiko kecelakaan akibat faktor manusia. Nah,
Teknologi ini dapat membuat kendaraan lebih aman dan efisien Mungkin itu aja sih yang saya tahu tentang peran teknologi dan inovasi dalam meminimalisir kecelakaan di tempat kerja. Begitu, Puji. Oke, bagaimana Puji? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Iya, terjawab. Makasih Sandrio, makasih Olga. Oke, sama-sama. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Clara mengenai bagaimana sih dampak faktor psikologis dan kejiwaan terhadap keselamatan kerja dan sejauh mana hal ini diakomodasi dalam program ketiga. Nah, sebenarnya dalam faktor psikologis dan kejiwaan ini ada banyak banget ya contohnya. Cuma saya di sini bakalan ngasih contoh 3 aja gitu. Jadi Clara, faktor psikologis dan kejiwaan ini memiliki dampak yang signifikan pada keselamatan kerja di lingkungan kerja. Keselamatan kerja dan kesehatan kerja ini bukan cuma ada aspek fisik aja, tetapi juga melibatkan faktor-faktor psikologis dan kejiwaan gitu. Nah, di sini akan saya jelaskan gitu ya, bagaimana dampak dan faktor dari psikologis dan kejiwaan tersebut dan bagaimana hal ini diakomodasikan gitu dalam program K3. Yang pertama itu ada faktor stres dan kondisi mental gitu. Ini akan berdampak pada tingkat stres yang tinggi atau masalah kesehatan mental yang dapat mengurangi konsentrasi dan daya reaksi. Kemudian juga di sini akan menyebabkan meningkatkan risiko kesalahan dan menghambat kemampuan untuk memenuhi prosedur keselamatan tersebut. Nah, untuk akomodasi ketiganya sendiri, di sini ada program K3 dapat menyediakan sumber daya dukungan kesehatan mental, kemudian mengidentifikasi dan mengurangi sumber stres di lingkungan kerja, dan dapat meningkatkan kesadaran akan kesehatan mental, seperti itu. Lalu contoh faktor psikologis dan kejiwaan yang kedua, itu ada motivasi dan keterlibatan karyawan. Dan di sini tentunya akan berdampak pada karyawan yang kurang termotivasi atau merasa kurang terlibat gitu. Hal tersebut akan mengakibatkan kurangnya mereka akan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan atau tidak melibatkan diri mereka sepenuhnya dalam upaya keselamatan kerja. Nah, untuk akomodasi ketiganya sendiri, bisa insentif untuk praktik keselamatan, pelibatan karyawan dalam pengembangan kebijakan keselamatan, dan juga membangun budaya organisasi yang mendorong keselamatan tersebut. Nah, lalu contoh yang terakhir di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kelelahan dan gangguan tidur. Nah, di sini akan menyebabkan penurunan kewaspadaan dan peningkatan risiko kecelakaan gitu. Untuk akomodasi ketiganya sendiri dapat mencakup manajemen jadwal yang bijaksana, waktu istirahat yang cukup, dan juga pendidikan nih mengenai pentingnya tidur yang baik. Gitu, Clara. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah sangat terjawab. Terima kasih, Olga. Oke, sama-sama. Oke, saya mau izin menjawab pertanyaan dari Oviana mengenai apakah ada langkah yang diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan yang bekerja jarak jauh atau secara remote, terus gimana perbedaannya sama orang yang bekerja di lokasi fisik. Di sini saya anggap kalau pekerja remote working ini WFA ya, work from anywhere. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya memakai referensi dari jurnal USM Law Review tentang perlindungan hukum pekerja dalam penerapan sistem remote working sebagai pembaruan sistem kerja oleh Nuriskia dan Nugroho. Jadi dikatakan pada jurnal ini tuh belum ada pengaturan khusus di Indonesia terkait remote working. Sedangkan di beberapa negara tuh sudah ada banyak yang menerapkan sistem remote seperti di Rusia dan Spanyol. Namun kalau kita mengacu pada remote working ini tuh mulai meningkat pas zaman pandemi ya, di mana Indonesia sendiri tuh memiliki kebijakan K3 oleh pemerintah. Kita taunya tuh namanya new normal. Nah, new normal ini tuh ada di area perkantoran dan industri, namun itu kan berlaku saat COVID-19 itu sebagai pandemi, sekarang kan udah enggak. Jadi
saat ini Indonesia tuh masih belum memiliki K3 untuk remote working. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, untuk menjawab apa sih perbedaannya dari sisi K3, kan di pasal 86 tadi ayat 1 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan kan bahwa setiap pekerja itu memiliki hak untuk perlindungan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Begitupun sama orang-orang yang kerjanya WFA. Mereka harusnya juga dapat hak tersebut. Belum lagi kan mereka itu tapi nggak memiliki kantor ya. Mereka tuh kan kerja bisa di workspace atau kerja di rumah. Nah, walaupun begitu mereka pasti bakal punya konsekuensi kayak mungkin matanya bakal minus kalau keseringan lihat laptop, atau mereka ototnya bakal tegang karena keseringan duduk, atau mungkin pas mereka jalan ke kafe mungkin mereka kecelakaan. Nah, di situ tuh perlu banget adanya perlindungan. Namun untuk perlindungan itu kan ada BPJS. Nah, di Indonesia sendiri tuh BPJS itu masih belum jelas apakah menjamin kecelakaan untuk orang-orang yang kerjanya WFA. Jadi bisa disimpulkan kalau di Indonesia sendiri tuh belum ada undang-undang yang jelas mengenai peraturan ini. Terima kasih. Apakah sudah menjawab, Oviana? Sudah menjawab, Kak. Sangat jelas juga. Makasih. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan dari semua penanya udah terjawab nih. Apakah dari Pak Suwerdi ada yang mau ditambahkan, Bapak, terkait materi K3 oleh kelompok 1? Coba sebutkan tadi salah satu pertanyaan apa? Kenapa, Pak? Salah satu pertanyaannya aja tadi apa? Oh, salah satu pertanyaannya tadi mengenai langkah yang diambil untuk memastikan kesehatan dan keselamatan karyawan yang bekerja secara remote, Pak. Terus juga bagaimana kebijakannya dari ini, apakah berbeda gitu dengan karyawan yang bekerja di lokasi gitu, Pak? Oh, oke. Kalian pernah ada ikut mata kuliah ini nggak? Tentang prosedur kerja, ada nggak? Belum, Bapak. Belum ada. Di dalam prosedur kerja biasanya akan memuat yang namanya SOP ya. Ada standar-standar yang memang ditetapkan oleh perusahaan. Bagaimana mengatur standar karyawan bekerja baik di rumah atau mungkin langsung di kantor atau bahkan bekerja di lapangan. Seperti pengalaman saya dulu. Ketika saya bekerja di lapangan, maka segala sesuatu konsekuensi selama dia masih bekerja dalam lingkup pekerjaan, maka itu wajib hukumnya dilindungi ya. Karena kesehatan dan keselamatan kerja itu ada standarnya. Seperti contoh misalnya, orang yang bekerja di perusahaan harus tersertifikasi. Misalnya siapa ini tadi? Aisyah misalnya. Aisyah sebagai kepala divisi di bidang kesehatan atau keselamatan kerja. Maka Aisyah sebagai kepala divisi harus memiliki sertifikat atau lisensi, sertifikat BNSP, Badan Sertifikasi Nasional. Itu sebagai legal atau bukti hukum yang memang dijadikan suatu alat atau alasan bahwa idealnya memang perusahaan punya SOP atau standar yang memberikan pedoman atau arah kebijakan yang bisa diimplementasikan oleh perusahaan. Biasanya, contoh misalnya tadi ada yang menyinggung bagaimana Pak kalau dia sedang bekerja di rumah, terus kecelakaan tidak bisa ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam BPJS itu ada yang namanya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja atau jaminan kematian. Di situ ada ya. Tergantung si perusahaan dia mendaftarkan tidak karyawannya ya. Karena di situ sebagai opsional. Kalau opsional artinya pilihan ya. Tapi harus didaftarkan, apalagi karyawan-karyawan yang bekerjanya beresiko ya. Misalnya sebagai contoh, pekerja kulit bangunan ya, pekerja yang suka bikin tower ya di atas, dia itu kan sangat beresiko sekali, atau pekerja di pelayaran di tengah laut gitu. Sangat beresiko, walaupun mungkin semua pekerjaan beresiko pasti gitu. Jadi intinya prosedur kerja sebagai dasar yang harus dituangkan
oleh perusahaan sebagai implementasi dari peraturan perusahaan. Makanya perusahaan harus update perkembangan yang memang mengatur mengatur keselamatan kesehatan kerja si karyawan. Kalau perusahaan belum memiliki SOP, nah itu yang harus dijadikan evaluasi. Evaluasi oleh siapa? Evaluasi oleh tim audit internal perusahaan. Di internal itu ada audit. Ada audit mutu, audit kesehatan, audit keselamatan kerja, baik secara internal ataupun secara eksternal yang memang ditunjuk oleh lembaga terkait. Itu ya. Jadi perusahaan tidak boleh tidak menerapkan kesehatan keselamatan kerja. Kenapa? Karena perusahaan juga wajib melindungi setiap karyawan ya. Melindungi setiap karyawan baik dia itu secara kesehatan jasmani ataupun bahkan kesehatan rohani. Kesehatan jasmani sudah sangat jelas, mungkin ya badan yang sehat, fit gitu kan, tidak stres. Kesehatan rohani ya mungkin kita perlu yang namanya mengundang para praktisi, mengundang ustadz, ustadzah, atau bahkan mungkin mengundang pemangku agama yang lain untuk memberikan masukan atau wejangan sehingga kita secara rohani juga bisa tercerahkan seperti itu ya. Dan yang satu lagi mungkin menyinggung di dalam kesehatan keselamatan kerja, ini saya baru ngeh ya, ternyata saya pikir ini adalah prodi D4 Administrasi Perkantoran Digital, ternyata prodi S1 Manajemen, saya agak lupa ya, padahal saya udah ngopin. Di dalam manajemen itu sendiri, apalagi kalian sekarang belum mengambil konsentrasi ya, mungkin nanti akan ada konsentrasi MSDM, konsentrasi strategis, konsentrasi pemasaran dan yang lain-lain. Di dalam kesehatan tenaga kerja, di situ ada biasanya divisi SDM ya. Divisi SDM biasanya juga akan mengatur tentang bagaimana mengelola kepegawaian. Nah, di dalam kepegawaian itu sendiri, standar-standarnya biasanya akan ditetapkan melalui SOP. SOP juga harus ada alur seperti apa. Jadi jangan sampai kita membuat regulasi, membuat pedoman, tidak ada RKTL. RKTL itu artinya rencana kerja tindak lanjut setelah dilakukan evaluasi ya. Identifikasi, kemudian dievaluasi, baru ditindaklanjuti. Apakah mungkin selama ini standarnya sudah sesuai atau belum? Kalau standarnya belum sesuai, maka harus dilakukan evaluasi. Ketika evaluasi, siapa yang mengevaluasi? Ya tadi audit ya, audit internal. Seperti di UNJ. Di UNJ ada yang namanya AMI, audit mutu internal. Kebetulan saya sebagai auditornya. Saya misalnya di Fakultas Ekonomi, ditempatkan saya di Fakultas Seni dan Bahasa. Di situ kita melihat standar-standar mereka. Ketika sudah menyusun misalnya rencana kerja, kemudian program kerja, bagaimana implementasinya? Apakah implementasinya sama dengan perencanaan atau berbeda? Yang menjadi permasalahan misalnya ketika kita merencanakan A tapi implementasinya B, itu yang biasanya menjadi temuan. Kenapa menjadi temuan? Karena semua perencanaan yang sudah direncanakan tidak sesuai dengan implementasi. Bagaimana Pak kalau misalnya ada perencanaan yang sudah dilaksanakan tapi implementasinya tidak 100%? Nah, itu nggak masalah ya. Karena biasanya ketika kita merencanakan nggak mungkin perencanaan yang sudah kita rencanakan 100% sesuai perencanaan, itu biasanya jarang terjadi ya. Mungkin 70 atau 80% terimplementasi dari perencanaan itu yang boleh. Begitupun di dalam kesehatan atau keselamatan kerja karyawan ya. Apakah ketika ada karyawan yang kecelakaan atau misalnya mengalami gangguan mental segala macam, misalnya psikologis tadi, siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab ya tentunya adalah perusahaan itu sendiri. Bagaimana dia proses di perusahaannya, akan dicek prosedurnya, apakah ada maladministrasi itu ya di bidang administrasinya sudah sesuai belum, apakah divisi yang memang ditugaskan sudah menjalankan tugas dan fungsinya tidak, gitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa di prodi S1 Manajemen nanti yang mungkin akan ngambil konsentrasi SDM pasti akan lebih memperdalam di situ. Oke, itu cukup dari saya mungkin untuk kelompok yang pertama.
Silahkan diakhiri presentasinya dan kita lanjut ke kelompok yang kedua. Terima kasih. Oke, makasih Pak Suhardi atas tambahan materinya. Mungkin sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buat Ovi boleh tolong di share screen. Oke, sebentar. Baik, saya mulai ya. Aset terpenting dalam suatu perusahaan adalah sumber daya manusianya. Maka dari itu penting banget bagi sebuah perusahaan untuk memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja karyawannya karena ketiga ini merupakan landasan fundamental bagi keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi. Ini bukan sekadar kewajiban hukum, ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, melainkan investasi strategis yang membawa dampak positif baik pada tingkat produktivitas karyawan maupun pada reputasi dan keberlanjutan perusahaan tersebut secara keseluruhan. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang aman, yang mendukung kesehatan fisik dan mental karyawan, organisasi ini tidak hanya melindungi aset terpentingnya, melainkan membangun dasar yang kokoh untuk pertumbuhan keberlanjutan dan keunggulan kompetitifnya. Nah, maka dari itu, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai materi kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Boleh di next? Dengan saya sebagai moderator, Intan Sabila, ditemani dengan beberapa rekan saya, ada Andreas Pandu, ada Novi Santriana Dati, dan Fares Wideharto Madi. Boleh lanjut? Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang pengertian K3 itu sendiri, tujuan dan manfaat dari program K3, peran manajemen dalam K3, faktor penyebab kecelakaan kerja, yang kelima hambatan penerapan sistem manajemen K3, dan yang terakhir upaya peningkatan K3 dan pencegahan kecelakaan kerja itu sendiri. Boleh next? Nah, jadi apa sih itu K3? Di sini ada dua pengertian yang kita ambil. Yang pertama itu dari menurut Widodo tahun 2015, K3 itu merujuk pada bidang yang terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang beraktivitas di sebuah institusi atau lokasi proyek. Ini menunjukkan bahwa K3 itu nggak hanya memperhatikan aspek fisik, tetapi juga aspek kesejahteraan secara menyeluruh. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, K3 merupakan suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman. Kondisi ini nggak berlaku bagi kesejahteraan pekerja saja, tetapi juga bagi perusahaan, masyarakat, lingkungan, lingkungan sekitar pabrik, atau tempat kerja tersebut. Ini juga menegaskan bahwa K3 itu nggak hanya bertujuan untuk melindungi karyawan, tetapi juga melibatkan tanggung jawab terhadap dampak luasnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, untuk melindungi para pekerja, pemerintah itu di berbagai negara sudah membuat undang-undang yang memberikan kompensasi kepada mereka yang menderita penyakit kerja. Kalau teman-teman pernah dengar itu kayak kalau di Indonesia ya, itu kayak BPJS Ketenagakerjaan dan lain sebagainya. Nah, untuk mengenai kesehatan dan keselamatan kerja ini ada beberapa komponen. Untuk kesehatannya sendiri, beberapa komponen yang perlu dilakukan itu kondisi udara di ruangannya, terus ventilasi ruangan, kebisingannya gimana, terus penerapan atau cahayanya, yang terakhir ketersediaan pembuangan kotoran limbah. Nah, sedangkan untuk keselamatan kerjanya itu ada tersedianya peralatan kerja yang memadai, peralatan secara rutin, kepatuhan karyawan, prosedur kerja, dan petunjuk kerja di setiap lokasi kerja. Boleh di next dan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Selanjutnya ada beberapa tujuan kesehatan dan keselamatan kerja karyawan. Yang pertama tuh ada membuat karyawan merasa nyaman. Dengan prosedur kerja dan adanya peralatan kerja yang memadai, maka akan membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam bekerja, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang kedua, memperlancar proses kerja. Dengan adanya program K3, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Kemudian dengan kesehatan kerja karyawan yang terjamin baik secara fisik maupun mental, maka karyawan dapat beraktivitas secara normal. Yang ketiga ada supaya karyawan berhati-hati dalam bekerja. Karyawan dalam melakukan pekerjaan sudah paham dan mengerti akan aturan kerja yang telah ditetapkan, sehingga karyawan akan lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitasnya. Next. Selanjutnya ada mematuhi aturan dan rambu-rambu kerja. Perusahaan akan merasa rambu-rambu kerja yang telah ada dan dipasang di berbagai tempat sebagai tanda dan peringatan. Penempatan rambu-rambu kerja harus mudah dilihat dan jelas tanpa ada hambatan atau halangan. Selanjutnya ada menekan biaya. Dengan adanya program K3, maka kecelakaan kerja dapat diminimalkan sehingga biaya pengobatan dan kesempatan kerja karyawan yang hilang berkurang. Selanjutnya ada menghindari kecelakaan kerja. Kepatuhan karyawan terhadap aturan kerja termasuk perhatian rambu-rambu kerja. Kemudian harus menggunakan peralatan kerja yang sesuai aturan sehingga kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Yang terakhir, menghindari tuntutan pihak tertentu. Dengan adanya program K3, maka tuntutan karyawan akan keselamatan dan kesehatan kerja dapat diminimalkan karena karyawan sudah setuju terhadap aturan yang berlaku di perusahaan sehingga sudah tahu risiko-risikonya. Next. Selanjutnya ada manfaat program K3. Di sini dibagi dua, yaitu manfaat bagi pekerja dan bagi perusahaannya. Yang pertama, manfaat bagi pekerja. Di sini ada pekerja memahami bahaya dan risiko, terus ada pekerja memahami tindakan pencegahan, terus ada pekerja memahami hak dan kewajiban, lalu pekerja memahami bertindak dalam keadaan darurat. Yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Pertama, pekerja dan fasilitas produksi terlindungi dari kecelakaan kerja, lalu berkurang lost time, lalu berkurang biaya atau tagihan asuransi, terus ada patuh terhadap regulasi terkait K3, yang terakhir mendapatkan citra positif karena penerapan K3. Next. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam peran manajemen dalam kesehatan dan juga keselamatan kerja. Manajemen tentunya memiliki sebuah peran yang sangat penting bagi dalam menjaga kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3 di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa nih peran-peran penting yang harus dimainkan atau diperankan oleh manajemen dalam program K3. Yang pertama, teman-teman bisa lihat, itu ada pertama adalah membuat kebijakan K3. Nah, di dalam kebijakan ini harus membuat kebijakannya yang jelas dan juga terstruktur. Kebijakan ini juga harus mencakup dengan rencana darurat, penggunaan alat pelindung diri atau APD, dan juga prosedur keselamatan yang harus diikuti oleh seluruh karyawan. Terus yang kedua, ada menyediakan sarana dan prasarana yang aman. Nah, di sini harus memastikan dengan seluruh fasilitas dan juga peralatan yang telah digunakan di tempat kerja harus aman dan juga sesuai dengan standar K3 yang berlaku. Yang ketiga itu ada memberikan pelatihan K3. Nah, ini harus diberikan dengan pelatihan K3 dengan memadai dan juga berkala kepada seluruh karyawan, dan juga pelatihan ini harus mencakup dengan tindakan pencegahan, tindakan darurat, dan juga cara menggunakan alat pelindung ini dengan benar. Terus ada yang keempat, yaitu mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah K3. Nah, manajemen itu harus aktif dan juga mengidentifikasikan sebuah masalah K3 yang mungkin terjadi di tempat kerja. Dengan mengambil tindakan ini, yang bertujuan yaitu untuk menyelesaikan sebuah masalah yang ada, yang terjadi secepat mungkin. Oke, boleh next. Oke, faktor-faktor umum yang ada terjadi yaitu penyebab kecelakaan kerja itu pasti ada pada seperti biasa lah. Tapi di sini ada salah satunya nih. Yang pertama kita masuk ke dalam ketidaksesuaian peralatan dan juga sarana kerja. Nah, peralatan yang kurang perawatan atau yang rusak dapat mengalami kegagalan saat digunakan, bisa jebol dan sebagainya. Maka itu penyebabnya adalah kecelakaan dan juga nih peralatannya tidak sesuai dengan tugas
tertentu yang juga dapat meningkatkan risiko. Sehingga dengan peralatan yang tidak sesuai yang udah rusak, itu akan menyebabkan risiko yang kecelakaan lebih besar lagi. Yang kedua itu ada pelatihan dan keterampilan. Nah, kurangnya pelatihan bisa membuat para pekerja tidak siap untuk menangani situasi yang berbahaya pastinya. Keterampilan yang kurang dapat mengakibatkan sebuah kesalahan dalam menjalankan tugasnya yang bisa berujung pada kecelakaan. Yang ketiga itu ada kondisi fisik tempat kerja. Nah, lingkaran kerja yang tidak terawat seperti lantai yang licin atau area yang kerja yang penuh dengan hambatan itu dapat menciptakan sebuah risiko yang tergelincir seperti kayak terjatuh juga ataupun terkena benda tumpul dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu ada faktor manusia. Itu seperti kayak kesalahan manusia yaitu kayak kelalaian, kurang konsentrasi, terus ngelamun atau dan kelelahan dapat berkontribusi pada kecelakaan. Nah, faktor psikologis itu ada lagi nih, yaitu seperti kayak stres atau ketidakpuasan para pekerja dan juga dapat mempengaruhi perilaku dan juga meningkatkan risiko pastinya. Terus yang kelima itu ada manajemen K3 yang buruk. Nah, ini juga termasuk kayak seperti kurang komitmen nih terhadap manajemen terkait kebijakan keselamatan dan kesehatan kerjanya dan juga dapat menyebabkan kecelakaan dan juga pemantauan yang kurang efektif dan juga terhadap implementasi prosedur keselamatan yang juga dapat meningkatkan risiko. Terus yang keenam ada komunikasi yang tidak efektif. Ini juga seperti kayak komunikasi yang buruk antar pekerja dan juga dengan manajemen yang dapat menyebabkan kebingungan dan juga salah paham. Terus yang ketujuh itu ada tekanan waktu dan juga produktivitas. Ini juga mencapai sebuah target produktivitas atau batas waktu tertentu yang menyebabkan pekerja mengesampingkan nih prosedur keselamatan atau mengambil risiko yang tidak perlu. Terus yang kedelapan itu ada faktor ergonomi. Ini seperti yang tidak memperhatikan ergonomi yang dapat menyebabkan cedera muskuloskeletal atau seperti kayak kelelahan yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan juga. Terus yang kesembilan, oke boleh di next. Oke, terus yang kesembilan itu ada ketidaksesuaian dan juga hukum dan peraturan. Ini tidak mematuhi seperti peraturan dan hukum yang telah berlaku dalam bidang keselamatan dan juga kerja. Dan juga dapat mengakibatkan sebuah sanksi hukum dan juga menciptakan risiko yang dapat dihindari. Oke, itu untuk kesehatan keselamatan kerja yang memiliki peran kritis dan juga mencegah kecelakaan di tempat kerja. Konsep ketiga ini juga mencakup sebuah serangkaian kebijakan, prosedur, dan juga praktik yang dirancang untuk melindungi kesehatan dan keselamatan kerja. Faktor-faktor yang telah tadi disebutkan itu seperti kayak pelatihan karyawan, pemilihan peralatan pengawasan dan komunikasi yang efektif, itu sangat berperan penting pasti untuk mengurangi risiko kecelakaan. Oke, next. Oke, selanjutnya nih dilanjutkan oleh rekan kami. Oke, kita masuk ke dalam materi selanjutnya, yakni hambatan yang ada terhadap penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja karyawan dalam perusahaan. Nah, walaupun K3 sudah dianggap penting dalam aspek kegiatan operasional perusahaan, namun di dalam pelaksanaannya masih saja ditemui hambatan-hambatan. Terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi dalam implementasi K3 ini. Di antaranya adalah yang pertama biaya tinggi. Implementasi dan manajemen K3 seringkali melibatkan biaya yang tinggi. Biaya ini termasuk investasi dalam perangkat keras maupun perangkat lunak, lalu ada pelatihan karyawan dan sumber daya manusia yang diperlukan untuk pembayaran sistem. Selanjutnya adalah kurangnya komitmen dari manajemen perusahaan. Kesuksesan implementasi K3 memerlukan komitmen tinggi dari tingkat manajemen perusahaan. Jika manajemen tidak sepenuhnya mendukung atau mengambil langkah serius untuk mengimplementasi K3, hal ini dapat mengurangi efektivitas sistem dan kemungkinan kegagalan dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan karyawan. Suksesnya K3 juga bergantung pada keterlibatan aktif karyawan dalam proses implementasi dan pemeliharaan. Jika karyawan tidak terlibat atau tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem K3 yang diimplementasi di perusahaannya sendiri, implementasi tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, yang keempat adalah pelatihan dan pendidikan yang tidak memadai. Kurangnya pelatihan dan pendidikan mengenai K3 dapat menjadi hambatan.
karyawan dan manajemen perlu memahami prinsip-prinsip dasar K3, tugas dan tanggung jawab mereka, serta cara melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan benar. Selanjutnya adalah perlawanan terhadap perubahan atau resistance to change. Manusia secara umum cenderung resisten terhadap perubahan. Implementasi K3 seringkali melibatkan perubahan dalam budaya kerja dan prosedur operasional yang ada di dalam suatu perusahaan. Karyawan yang resisten terhadap perubahan ini dapat menjadi penghalang signifikan dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Lalu yang terakhir adalah kehadiran sistem K3 yang ternyata tidak cukup. Hanya memiliki sistem K3 tidak menjamin keselamatan dan kesehatan kerja. Penting untuk memastikan bahwa sistem tersebut tidak hanya diimplementasikan secara formal, tetapi juga secara efektif. Dalam hal ini berarti dimonitor dan dipelihara. Evaluasi terus-menerus, perbaikan berkelanjutan, dan keterlibatan pihak terkait menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan, keselamatan, dan kesehatan kerja. Dengan memahami hambatan-hambatan tersebut, organisasi dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan ini dan meningkatkan keberhasilan implementasi K3 oleh suatu perusahaan. Oke, boleh di next slide-nya. Oke, materi selanjutnya adalah upaya meningkatkan sistem manajemen K3. Oke, karena kita tadi sudah membahas sedikit tentang hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mengimplementasi sistem K3, sekarang kita akan mulai membahas bagaimana sih cara-cara perusahaan atau upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Yang pertama, itu ada pelatihan dan pendidikan yang memadai. Perusahaan dapat mengatasi hambatan implementasi K3 dengan menyediakan pelatihan yang memadai kepada karyawan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur operasional yang terkait, serta tanggung jawab individu dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Lalu yang selanjutnya adalah keterlibatan karyawan dalam proses implementasi. Melibatkan karyawan dalam proses implementasi K3 dapat meningkatkan efektivitas implementasi tersebut. Karyawan yang terlibat secara aktif memiliki pemahaman yang lebih baik tentang sistem, merasa lebih bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir mungkin lebih termotivasi untuk mematuhi prosedur yang ada. Lalu yang ketiga adalah budaya keselamatan dalam organisasi. Membangun budaya keselamatan yang kuat dalam organisasi adalah kunci untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada. Ini melibatkan pembentukan nilai-nilai perusahaan yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama. Kemudian ada komitmen manajemen. Tingkat komitmen manajemen terhadap implementasi dan pemeliharaan sistem K3 sangat penting. Manajemen harus memimpin dengan contoh, mendukung program-program keselamatan, dan mengalokasikan sumber daya yang diperlukan. Lalu yang terakhir adalah keterlibatan karyawan dalam proses pemeliharaan. Sama seperti keterlibatan karyawan dalam proses implementasi, melibatkan karyawan dalam pemeliharaan K3 adalah langkah penting karena karyawan dapat memberikan masukan berharga, melaporkan potensi risiko, dan bersama-sama menciptakan lingkungan yang terus-menerus ditingkatkan dalam segi keselamatan. Oke, boleh di next slide-nya. Oh ya, boleh di next lagi. Untuk Oke, sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan materi. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 tentunya merupakan salah satu hal yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh para karyawan ataupun oleh para petinggi perusahaan, baik dari segi kesehatan maupun dari segi keselamatan kerja. Dengan memberikan pekerja-pekerja sebuah perusahaan pemahaman yang lebih baik terkait risiko pekerjaan beserta kriteria kesehatan dan keselamatan di saat bekerja, pastinya akan sangat membantu karyawan itu sendiri dari aspek pemahamannya. Penerapan sistem keselamatan kerja juga membantu pekerja memahami secara lebih rinci seluruh risiko kerja yang mungkin mereka hadapi. Namun pengetahuan tentang masing-masing risiko ini seringkali diabaikan oleh para perusahaan. Maka dari itu, kami kelompok 2 memberikan sebuah pemahaman beserta solusi dan juga hal apa saja yang perlu dilakukan untuk kesehatan dan keselamatan para karyawan agar risiko-risiko kecelakaan
di saat bekerja bisa tercegah dan terminimalisir pastinya. Lalu untuk saran dari kami, kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan. Karena penyakit dan kecelakaan kerja dapat menimbulkan kerugian ekonomi atau kehilangan atau bisa juga kehilangan kinerja bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu, kesehatan dan keselamatan di tempat kerja seharusnya dikelola sebaik-baiknya oleh perusahaan, tidak hanya oleh petugas kesehatan, namun juga oleh seluruh hierarki perusahaan secara keseluruhan. Ya, boleh di next. Oke, untuk presentasi kami mungkin sekian, kami cukupkan. Jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, sekarang kita akan buka sesi diskusi. Boleh yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Oke. Oke. Boleh, Sendrio, pertanyaannya? Oke, terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Bagus banget. Ini sih mau tanya, bayangkan nih, Anda dan kelompok Anda itu sebagai seorang ahli K3 nih. Anda diminta untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Nah, rekomendasi apa yang akan Anda dan kelompok Anda berikan dan jelaskan alasannya? Itu aja sih. Masuk nggak suaranya? Masuk. Oke, Oke, terima kasih, terima Sendrio. kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya untuk saat ini. Boleh untuk Zikral, pertanyaannya silakan. Oke, makasih kelompok 2 mau sedikit nanya. Sebenarnya ngejelasin sedikit dari presentasi tadi, itu saya menyimpulkan kalau K3 itu punya banyak tujuan keselamatan dan juga manfaat yang sebenarnya bukan cuma buat karyawan, tapi juga buat perusahaan. Dan tadi udah dibahas hambatan penerapan K3 itu beserta upaya yang bisa dilakukan sama perusahaan. Nah, yang mau saya tanyain itu, gimana cara perusahaan bisa memastikan upaya yang tadi disampaikan oleh kelompok 2 itu dapat memecahkan seluruh masalah hambatan penerapan K3 di perusahaan. Terima kasih. Oke, berarti pertanyaannya itu bagaimana suatu perusahaan bisa memastikan bahwa implementasi K3-nya berhasil gitu ya? Betul Mas Pandu. Terima kasih Zikral untuk pertanyaannya. Selanjutnya boleh untuk Indah, dipersilakan. Ya, oke, makasih kelompok 2. Saya pengen nanya, kan kita kan sekarang pasti kalian tahu kan ada yang namanya kerja remote ya, atau dari kerja jarak jauh. Nah, menurut pendapat kalian nih, strategi apa sih yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan karyawan yang bekerja dari tempat yang berjauhan atau tadi yang kerja remote tadi? Mungkin itu aja sih, Pandu. Makasih. Oke, mungkin pertanyaannya berkaitan dengan tren yang sekarang ya, orang-orang lebih mobile gitu kerjanya, terus bagaimana sistem K3 ini diimplementasikan dalam sistem kerja yang lebih mobile kayak gitu ya? Iya, betul. Terima kasih Indah untuk pertanyaannya. Selanjutnya boleh untuk Amanda. Oke, sebelumnya suara gue jelas nggak? Jelas. Oke. Makasih buat kelompok 2 atas kesempatannya. Sebenarnya mau nanya nih, kan setiap perusahaan itu pasti punya kebijakan soal K3 kan?
Nah, terus kita tahu nih kalau perkembangan dan perubahan teknologi itu kan cepet banget ya. Nah, gimana sih cara suatu perusahaan dapat menilai dan memperbarui kebijakan K3-nya itu secara berkala, mengingat perkembangan dan perubahan teknologi dalam tuntutan pekerjaannya? Itu aja sih. Terima kasih. Oke. Berarti pertanyaannya tuh bagaimana suatu perusahaan bisa beradaptasi ya terhadap perubahan yang ada dalam segi K3 ini. Betul nggak, Betul. Mas? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, untuk Pak Suherdi, boleh minta waktu 5 menit nggak, Pak? Untuk diskusi sebentar. Jawab pertanyaannya. 4 menit aja biar adil. Tadi kan 4 menit juga. Oke, terima kasih, Pak. Oke, mungkin buat Novi boleh langsung dijawab pertanyaan dari Sendrio tadi. Ya, baik. Pertanyaan Sendrio itu mengenai rekomendasi dari kelompok kami untuk meningkatkan keselamatan kerja di suatu perusahaan. Nah, sebagai seorang ahli K3, dari kelompok kami memberikan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan keselamatan kerja di suatu perusahaan sebagai berikut. Yang pertama tuh komitmen manajemen puncak. Itu merupakan hal paling penting dalam penerapan K3. Manajemen puncak harus menunjukkan komitmen secara nyata kepada seluruh karyawan, baik secara perkataan maupun perbuatan. Komitmen manajemen puncak dapat diwujudkan dalam bentuk kebijakan tertulis tentang K3, menyediakan anggaran yang memadai untuk penerapan K3 dan mendukung kegiatan K3. Yang kedua tuh ada identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Identifikasi bahaya bertujuan untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di tempat kerja, sedangkan penilaian risiko bertujuan untuk menentukan tingkat harapan dan frekuensi terjadi bahaya tersebut. Ketiga, penerapan prosedur K3. Prosedur K3 ini merupakan paduan bagi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang aman dan sehat. Prosedur K3 harus dibuat secara jelas dan mudah dipahami oleh karyawan. Yang keempat tuh rekomendasi kepelatihan K3 itu merupakan hal penting untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan karyawan tentang K3. Yang terakhir tuh pengawasan dan peninjauan. Penerapan K3 tuh harus dipantau dan ditinjau secara berkala untuk memastikan bahwa prosedur K3 diterapkan dengan baik dan efektif. Gitu saja. Apakah sudah selesai, Sen? Oke, baik-baik kalau itu rekomendasi dari kelompok kalian. Cukup sih. Terima kasih. Oke, makasih Novi dan Sandrio. Selanjutnya boleh Pandu buat menjawab pertanyaan Zikral.
Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Jikral. Tadi pertanyaannya itu sudah pertanyaannya bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa implementasi K3-nya itu berhasil dalam perusahaannya. Ya, jadi suatu perusahaan bisa memastikan bahwa pengimplementasian sistem K3 atau sistem manajemen K3 itu berhasil, salah satunya bisa dari evaluasi. Nah, mungkin tadi juga udah dibahas sama Bapak Suwerdi tentang evaluasi oleh tim audit. Jadi untuk mengevaluasi implementasi sistem keselamatan dan kesehatan kerja ini, perusahaan bisa pakai langkah strategis kayak audit internal secara berkala yang melibatkan tim auditor terlatih yang ada di bidang K3 ini. Audit ini mencakup penilaian kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur K3 serta efektivitas tindakan pencegahan dan kontrol risiko. Selain auditing ini juga bisa dengan melibatkan karyawan dalam proses evaluasi. Itu bisa melalui kuesioner, wawancara, atau meeting kelompok gitu, yang nantinya memberikan wawasan langsung tentang pemahaman karyawan-karyawan ini terhadap kebijakan K3 yang telah diimplementasikan dalam periode tertentu. Kemudian analisis data insiden juga penting karena membantu perusahaan meninjau tren, mengidentifikasi penyebab, dan fokus pada area-area yang hanya memerlukan perbaikan. Dengan pendekatan komprehensif ini, perusahaan dapat memastikan bahwa sistem manajemen K3 tidak hanya tertulis atau tertuang dalam dokumen saja, namun juga diterapkan dan dilaksanakan dengan efektif untuk mencapai tujuan keselamatan perusahaan. Oke. Untuk Zikral, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Zikral? Dia Oke, mungkin udah ya. Kita lanjut ke Ares, boleh dijawab pertanyaannya Indah. Oke, saya langsung menjawab pertanyaan dari Indah. Kurang lebih kan strategi apa saja sih yang akan diimplementasikan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa keselamatan atau K3 itu bagi para karyawan yang kerja dengan yang berjauhan atau kayak online gitulah. Nah, dari kelompok kami itu berpendapat bahwa untuk implementasinya itu ada salah satu nih. Nah, yang pertama itu ada strategi untuk memastikan keselamatan karyawan. Nah, itu diantaranya itu yang pertama adalah dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur kerja jarak jauh atau kayak via online atau work from home lah, WO2 lah. Nah, itu dengan cara yang jelas dan juga komparatif. Kebijakan ini juga harus mencakup hal-hal seperti kayak keselamatan fisik, keselamatan data, dan juga keselamatan psikologis. Terus yang kedua itu, dari strategi ini itu dengan memberikan pelatihan keselamatan kerja jarak jauh pada karyawan. Dengan pelatihan ini seperti kayak menggunakan peralatan dan perangkat kerja yang aman, cara bekerja di lingkungan yang tidak familiar, dan juga cara apa saja nih untuk mengatasi sebuah situasi darurat. Terus yang ketiga itu dari strategi ini dengan melakukan inspeksi keselamatan secara berkala. Itu dengan cara dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang independen. Terus yang strategi yang selanjutnya itu ada strategi untuk memastikan kesejahteraan karyawan. Nah, ini salah satunya itu dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang mendukung. Dengan lingkungan kerja yang mendukung, itu dapat membantu para karyawan tetap termotivasi, baik secara daring maupun secara online atau secara jarak jauh. Serta juga ini juga bisa mengurangi stres dan juga kecemasan. Terus juga di strategi ini juga menyediakan sebuah dukungan sosial kepada karyawannya. Ini juga juga efektif untuk bekerja jarak jauh, yang mungkin merasa lebih sulit untuk terhubung dengan rekan kerja dan juga atasan. Oleh karena itu, dengan perusahaan dapat menyediakan dukungan sosial melalui berbagai cara, seperti mengadakan pertemuan virtual, kayak Zoom meeting kayak kita kali ini, atau juga dengan program mentoring, atau juga dengan kegiatan sosial. Terus yang ketiga itu dengan strategi ini yaitu dengan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi. Nah, ini juga termasuk dengan jaga jarak yang jauh juga, yang harus dapat mengatur waktu kerja mereka masing-masing. Perusahaan dapat juga
membantu para karyawannya agar bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadinya dengan fleksibel. Sehingga cuti kerja yang bisa jadi lebih panjang atau juga kayak istirahat yang cukup dan sebagainya, itu juga sebagai kesempatan untuk bekerja di mana saja yang bisa menyesuaikan waktu dan tepat. Apakah sudah terjawab, Indah? Sudah Fares, terima kasih Fares. Ya, sama-sama. Oke, makasih Faras dan Indah. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Manda. Tadi intinya itu gimana cara perusahaan dapat menilai dan memperbarui kebijakan keselamatan dan kesehatan kerjanya secara berkala eh, karena cepatnya perkembangan dan perubahan teknologi di masa sekarang gitu. Jadi emang benar banget perkembangan dan perubahan teknologi yang cepat seperti saat ini itu menjadi tantangan bagi perusahaan dalam menilai dan memperbarui kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja mereka secara berkala. Karena perubahan teknologi ini tuh menimbulkan potensi bahaya dan resiko kerja yang sebelumnya nggak ada gitu. Nah, namun perusahaan itu dapat menerapkan beberapa pendekatan yang proaktif untuk menilai dan memperbarui kebijakan ketiganya. Yang pertama itu dengan membuat penilaian dan pembaruan kebijakannya yang secara struktur dan sistematis. Kayak contohnya itu perusahaan dapat membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk menilai dan memperbarui kebijakan ketiganya secara berkala. Misalnya tuh tim khususnya itu bisa terdiri dari departemen di perusahaan itu, kayak kayak departemen ketiganya, departemen produksi, departemen SDM, dan keuangannya juga pasti perlukan. Terus yang kedua itu menerapkan metode penilaian resiko yang tepat. Nah, perusahaan itu dapat menggunakan metode penilaian yang lebih dinamis gitu, karena kan eh, itu ya tadi cepatnya perubahan teknologi gitu. Kayak di sini contohnya itu bisa metode failure method and effect analysis atau FMEA. Jadi metode ini dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan resiko kerja baru secara lebih konferensif. Kemudian yang ketiga itu mendengarkan masukan dari pekerja. Kayak perusahaan itu bisa mengadakan survei atau wawancara dengan pekerjanya untuk mendapatkan masukan gitu tentang gimana apa yang mereka rasain gitu selama kerja, terus pernah pernah merasa ada bahaya atau resiko yang dialami atau enggak gitu. Terus yang selanjutnya menggunakan data dan informasi yang akurat. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan data dan informasi dari sumber-sumber yang udah pasti terjamin gitu, kayak dari berita, jurnal ilmiah, laporan penelitian untuk dapetin informasi tentang perkembangan dan perubahan teknologi yang ada yang nantinya yang bisa berdampak pada keselamatan dan kesejahteraan karyawannya. Dan yang terakhir, perusahaan itu bisa bermitra dengan pihak lain. Jadi bekerja sama dengan konsultan K3 gitu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas di bidang K3 gitu sih, Manda. Apakah menjawab? Menjawab, makasih Intan. Oke. Mungkin segitu aja ya. Semoga pertanyaan yang tadi udah diajuin oleh teman-teman dijawab oleh kelompok 2 dari Pak Suherdi. Apakah mau masuk Pak untuk menambahkan atau koreksi?
mungkin nggak ada ya dari Mas Ferdi, jadi kami cukupkan saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.